CCTV merekam seorang pria tak dikenal menyiramkan air keras ke arah VU saat mereka berpapasan di tengah jalan di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi. Korban spontan berteriak lalu mengejar pelaku yang kabur mengendarai sepeda motor. Sejumlah warga yang berada di lokasi ikut meneriaki pelaku. Akibat penyiraman air keras, korban luka bakar pada bagian wajah, leher, serta paha dan harus dirawat di rumah sakit. Siraman air keras juga merusak motor dan helm yang dipakai korban. Pas saya nengok ke belakang itu terdengar suara abang saya di belakang saya itu samar, maling. Saya teriak maling juga, kemudian saya kejar. Posisi saya belok, abang saya lewat. Itu saya udah ngelihat di jaket abang saya itu ada minyak. Saya ngeliatnya minyak. Bukan kali ini saja korban mendapat teror oleh orang tak dikenal. Sejak bulan Juli lalu sudah 6 kali teror menimpa korban. Di antaranya pelemparan molotov ke arah mobil korban. Pasca kejadian teror air keras, korban melapor ke Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja 14 tahun pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan rindu ingin bertemu dengan sang ibu yang masih dirawat di rumah sakit. Pelaku pun sempat menitipkan salam dan permohonan maafnya melalui penyidik untuk sang ibu. Setelah kondisinya membaik, MAS remaja 14 tahun tersangka pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan telah dipindah ke lembaga penitipan anak. Kepada polisi, MAS mengutarakan rindu ingin bertemu dan meminta maaf pada sang ibu yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Juga berdoa agar dia bisa bertemu dengan ibu dan ibunya juga segera sembuh. Ya, itu yang didoakan. Kemudian juga dia minta disampaikan permohonan maaf. Polisi juga memeriksa isi percakapan telepon genggam milik MAS dan ada beberapa pesan dari orang tua yang memintanya giat belajar, namun MAS mengaku tidak ada paksaan. Memang disuruh dari bapak dan ibunya, tapi dia tidak merasa ditekan, ya, karena memang dia bilang kalau saya belajar saya pintar. Nah, itu yang diungkapkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Sejauh ini penyidik belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan sadis yang menewaskan ayah dan nenek pelaku. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Berikutnya, desakan soal pencopotan Miftah Maulana sebagai utusan Presiden bidang kerukunan agama terus meluas. Meski Miftah sudah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa karena seorang pejabat publik sepantasnya tidak menghina rakyat kecil. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didol. Rong payu, wis, takdir. Video Miftah Maulana mengolok-olok pedagang es teh bernama Son Haji di sebuah pengajian menuai kritikan keras. Miftah banjir hujatan publik dan warganet dalam 2 hari terakhir. Meski sudah minta maaf, publik terlanjur kecewa. Terlebih Miftah menyandang status pejabat negara. Publik pun kini ramai-ramai mendesak Presiden mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan agama. Petisi pencopotan Miftah di laman change.org bahkan telah ditandatangani lebih dari 11.300 orang hingga pukul 9 pagi tadi. Kabar Miftah mengolok-olok pedagang es bahkan diparodikan dalam unggahan Instagram klub bola elit asal Inggris Manchester United. Dengan bahasa Indonesia, MU menuliskan kalimat menjunjung es teh maupun menjunjung trofi sama-sama mulia. Tak hanya publik yang kecewa dan ikut sakit hati atas kelakuan Miftah, Presiden Prabowo juga menegur Miftah yang merupakan pejabat di lingkup kepresidenan. Teguran disampaikan melalui Seskap Mayor Teddy. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Publik kini menunggu apa sikap tegas istana selanjutnya. Karena bukan kali ini saja perilaku Miftah Maulana menuai kecaman publik.
Sebelumnya, pria yang dikenal sebagai pendakwah itu juga pernah menoyor kepala istrinya, tindakan yang dinilai merendahkan wanita. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekecewaan publik juga dilatar belakangi permintaan maaf Miftah Maulana yang baru dilakukan 2 minggu pasca kejadian. Miftah juga menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Son Haji serta keluarga. Son Haji, pedagang es teh yang viral setelah diolok-olok oleh penceramah Miftahul Maulana atau Gus Miftah, mendatangi Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Kedatangan Son Haji ke pesantren milik Gus Miftah sebagai kunjungan balasan setelah Gus Miftah mendatangi rumah Son Haji di Desa Banyusari, Gerabak, Magelang untuk meminta maaf. Setelah berdialog dengan Son Haji, Miftah menawarkan keanggotaan Banser dan ibadah umroh kepada Son Haji dan keluarga. Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak, mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah beliau ngersake diumrohin sama Abah saja. Saat ditanya wartawan, Son Haji mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Jawab lagi. Masa Sudah nggak tersinggung nggak? Enggak ya. Sudah selesai masalah. Sudah memaafkan ya. Ya udah maaf. Oke, Mas Son, makasih. Meski Gus Miftah telah meminta maaf, namun publik terlanjur kecewa dengan olok-olok yang dianggap lelucon yang dilontarkan oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan kepada Son Haji. Publik menilai olok-olok tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat negara. Polemik ini bahkan masih berkepanjangan hingga hari ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, daycare Kiddie Space, lokasi kasus penyiraman air panas balita oleh salah satu pengasuh ternyata tidak memiliki izin. Sudah ada Muhammad Zulhilmi di lokasi daycare. Hilmi, bagaimana situasi terkini di sana dan apakah ada tindakan hukum yang bisa diambil? Hilmi. Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa, kami saat ini berada di daycare Kiddie Space yang berada di kawasan Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Dan seperti inilah kondisi dari daycare Kiddie Space yang saat ini sudah diberi garis polisi alias disegel oleh Polres Metro Kota Depok. Nah, ini merupakan penampakan depan dari daycare Kiddie Space yang mana nampak seperti rumah biasa, hanya ada arena bermain anak-anak, namun tidak ada plang ataupun papan nama dari daycare Kiddie Space di Kota Depok ini. Lantas seperti apa tindak lanjut dari Kota Depok, pemerintah Kota Depok terkait kasus ini? Kami sudah bersama dengan Pak Suhyana, merupakan Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Depok. Pak Suhyana, seperti apa tindak lanjut dari Pemkot Depok terkait kasus ini, Pak? Tindak lanjut dari Dinas Pendidikan yang pertama melakukan pengawasan. Ya kan, pengawasan itu memang rutin kita laksanakan, harus kita lakukan, dan itu dilakukan oleh penilik yang ada di Dinas Pendidikan Kota Depok. Kemudian yang kedua, kita akan memanggil yang punya daycare ini, kita panggil untuk dimintai keterangan. Kalau seandainya memang jelas di sini ya, buktinya sudah jelas, kita cari kemana-mana, dia itu tidak punya izin. Artinya kalau memang dia tidak punya izin, kita arahkan untuk membuat izin. Kalau memang seandainya tidak membuat izin juga, ya berarti kan kita tidak melakukan pembinaan karena di luar tanggung jawab kita. Gitu. Makanya terkait dengan ini kita akan mengarahkan agar daycare ini untuk segera membuat izin untuk dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suhyana atas informasinya. Ya, Reza dan juga pemirsa, memang di Kota Depok sendiri ada 48 daycare yang berizin. Namun untuk daycare Kiddie Space ini tidak terdaftar di Pemkot atau pemerintah Kota Depok. Tentu masyarakat juga diminta untuk turut aktif dalam melihat dan juga memantau daycare yang ada di wilayah mereka. Kembali ke studio. Kita harapkan tidak ada lagi korban yang bertambah baik di Kota Depok maupun daerah lainnya. Terima kasih Zulhilmi melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, 1 korban tewas, 1 lainnya hilang akibat banjir bandang dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Banjir dan longsor mengepung 33 titik di Sukabumi. Sejumlah mobil terseret banjir bandang luapan Sungai Cikaso di Curug Luhur, Saranganten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Pemilik mobil tak sempat mengevakuasi mobil yang terparkir di pinggir jalan karena banjir bandang datang dengan tiba-tiba. Banjir bandang ini merendam permukiman dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Puluhan rumah warga terendam banjir. Jalan akses Segaranten Tegal Bulet terputus. Tim SAR diterjunkan ke lokasi mengevakuasi warga yang terjebak banjir, diantaranya seorang lansia yang tengah sakit ini. Termasuk seorang ibu dan balita ini yang harus melewati derasnya arus banjir di jalur yang sempit. Sejumlah warga korban banjir berusaha menyelamatkan barang-barang berharga meski dengan peralatan seadanya. 20 kecamatan yang terdampak tersebar di 27 desa, sementara data ini yang kami terima pada pukul 13 siang ini. Selain banjir bandang, hujan deras menyebabkan longsor di sejumlah titik. Tebing setinggi 20 meter di Kampung Gunung Baen, Desa Karangjaya, Geger Bitung, Sukabumi longsor menimpa rumah warga. Data BPBD Sukabumi, 2 orang tertimpa longsor, 1 telah ditemukan dalam kondisi tewas. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita kembali ke Sukabumi, pemirsa. Puluhan rumah rusak akibat diterjang banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga mengungsi. Desa Curug Luhur, Sararaten, Kabupaten Sukabumi ini menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah rumah di kampung ini mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada bagian dinding yang jebol serta bagian atap rumahnya ambruk. Selain itu, banjir bandang juga merusak fasilitas umum. Sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan terpaksa ditinggalkan pemiliknya karena kondisi yang hancur dan rusak parah sehingga sudah tidak bisa lagi ditempati. Mereka pun terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya di daerah, Jakarta juga berpotensi mengalami bencana. BMKG memperingatkan potensi banjir besar Jakarta seperti tahun 2020 kembali terulang. Saat landing ke Indonesia bagian barat, yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI, ini peristiwanya mirip kalau skenario terburuk. Doa kami tidak akan, insya Allah tidak akan buruk, tapi skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrim. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi. Cuaca buruk kembali melanda Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ombak tinggi di tengah hujan deras disertai angin kencang membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Hujan deras mulai mengguyur kawasan Pelabuhan Merak Rabu malam. Hal ini diikuti dengan gelombang tinggi yang mengakibatkan pemindahan mobil dari kapal Roro ke pelabuhan dan sebaliknya terganggu. Proses bongkar muat molor dari jadwal normal, sehingga banyak kendaraan yang tertahan di tempat parkir. Hal ini dikeluhkan sopir kendaraan ekspedisi. Mereka khawatir barang-barang rusak karena terlalu lama sebelum sampai ke tujuan, terutama sayur mayur. Pemirsa, sejumlah wilayah di Pandeglang, Banten juga terendam banjir. Relawan menyisir rumah-rumah warga dan menemukan sejumlah lansia yang kelaparan serta terjebak banjir. Sini ya, rumah Ajo. Ini ya. Dua nenek terjebak banjir di Desa Idaman, Patia, Pandeglang, Banten dievakuasi relawan. Kedua nenek ini ditemukan dalam kondisi kelaparan dan hanya berdiam dalam rumah selama 2 hari. Namun, masih ada lansia yang menolak dievakuasi meski ia harus tidur di tengah banjir dan masih berharap banjir segera surut. Pulang tunggu sih. Atun teh kumaha ibu kumaha kana lagi cai jero. Jeung mentasna ngarese. Geus cicing bae ibu mah barang dahar teh barang dahar ge.
Banjir dengan ketinggian 50 hingga 170 cm masih menggenangi 13 kecamatan hingga Kamis pagi. Belum ada bantuan apapun dari pemerintah, korban banjir mengaku kelaparan dan mulai terserang penyakit, mengungsi di pinggir jalan. Ya ada, cuma ngontrol doang, nggak ada kontrol bagian bantuan apa gitu, nggak ada. Hanya ada posko puskesmas yang membuka layanan medis untuk korban banjir. Sementara warga kedinginan tanpa selimut dan bantuan makanan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dianggap menghamburkan uang rakyat, Presiden Prabowo meminta perjalanan dinas seluruh kementerian dipangkas 50%. Dalam hitungan Presiden, negara bisa hemat sampai dengan 15 triliun, bisa dialihkan untuk bangun ratusan sekolah. Para menteri puasa dulu. Presiden Prabowo Subianto menyentil anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga, termasuk perjalanan ke luar negeri. Dalam acara di Universitas Muhammadiyah Kupang NTT kemarin, Prabowo menyebut ada sekitar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 45 triliun rupiah uang APBN untuk biaya perjalanan dinas luar negeri. Padahal kalau bisa dipangkas 30% atau 15 triliun saja, uang sebanyak itu bisa untuk bangun bendungan, saluran irigasi dan ratusan sekolah yang jelas-jelas lebih bermanfaat untuk rakyat. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri puasa dulu. Selain anggaran perjalanan dinas, Presiden juga minta kementerian mengurangi seminar, apalagi digelar di hotel mewah. Perintah tegas soal penghematan direspon Menteri Agama Nazarudin Umar. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut manfaat perjalanan dinas hanya 0,5%, karena sisanya kerap diisi jalan-jalan dan belanja oleh-oleh. Dilakukan di Jakarta 3 hari. 1 harinya nongol, tetapi 2 harinya ke Tanah Abang, kemana-mana ya. Apa yang dibawa pulang ke daerahnya? Ya, koper oleh-oleh. Kementerian Agama memastikan tahun depan akan memangkas anggaran dinas hingga 50%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Harga mahal jelang hari raya dan liburan seolah menjadi langganan. 2 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, saat ini harga minyak sudah mulai naik. Jessica Winoto akan melaporkan harga sembako terbaru dari Pasar Senen Jakarta Pusat berikut ini. Ya baik pemirsa, harga sembako di Pasar Senen Jakarta Pusat jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru sudah mengalami kenaikan di beberapa produk, yaitu di minyak kita dan juga minyak kemasan mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000. Semua minyak naik semua ini. Minyak kita dari 15 sekarang ke 17. Naik 2.000. Kalau minyak kemasan? Minyak kemasan dari 35 sekarang 38. Kalau telur masih aman. Cuman udah mulai kabar-kabar udah mau naik lagi nih kayaknya. Dan untuk harga sembako lainnya, untuk seperti telur dan juga beras masih berada di kisaran harga normal ataupun stabil, tetapi untuk telur khususnya telur ini akan mengalami kenaikan harga sebentar lagi. Tentunya dari pedagang maupun pembeli mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat selalu memperhatikan sembako jelang Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan.